Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Pardi dari SDN 1 Citepuse. Saya Tri Julianto dari SDN 3 Sinaratu. Saya Tita Alamia dari SDN 1 Cimengas. Saya Eni Selviana Zebua dari SMP Negeri Wisata Panggara. Saya Suryana dari SDN 1 Bangkai. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Pak Supardi. Bagaimana kabar Bu Heni hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Pak Supardi sehat? Alhamdulillah baik juga Bu Heni. Oh begini Bu Heni, hari ini Bu Heni akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang saya tanyakan ke Bu Heni. Bagaimana Bu Heni? Boleh Pak. Baik Bu Heni, jadi begini ya. Pada saat coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Heni sampaikan. Kemudian nanti dari jawaban tersebut apakah coachee bisa memberikan jawaban untuk menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Heni juga menyesuaikan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bu Heni. Boleh ya Bu Heni ya? Boleh Pak. Baik, jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu Heni kembangkan? Jadi gini Pak Supardi, dalam proses coaching yang akan saya lakukan, saya ingin mengembangkan dua kompetensi coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Jadi ketika itu tentu saja saya ingin mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, Bu Heni, jadi itu kompetensi yang ingin Bu Heni kembangkan ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana ya, Bu Heni? Kalau dari ketiga kompetensi inti tersebut, saya ingin mengembangkan dua sih Pak. Yang pertama menjadi pendengar yang aktif, dan yang satu lagi itu bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya si coach ini dapat menemukan solusinya sendiri. Baik Bu Heni, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan, kemudian kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Heni sendiri itu seperti apa? Jadi gini Pak, kalau misalnya coach tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahan atau hal yang dihadapi, itu menunjukkan indikator bahwa coach tersebut bahwa saya itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dia tadi mampu mengembangkan sendiri potensi yang ada di dalam dirinya. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya coachee itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu Heni ya? Iya betul Pak. Baik Bu Heni, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Bu Heni melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dengan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi Bu Heni ya. Iya Pak. Baik. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Suryana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya Pak. Dengar-dengar hari ini Pak Suryana mau membicarakan sesuatu nih. Ya, kira-kira apa ya? Kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk membicarakan hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak Suryana. Betul ya? Ya, gimana Pak? Apa yang ingin Yang ingin saya sampaikan
siswa di kelas di sekolah saya itu buang sampah sembarangan. Oh, jadi di lingkungan tempat Pak Suryana mengajar ini siswanya masih sering membuang sampah sembarangan ya. Iya, jadi Pak Suryana itu inginnya seperti apa? Saya sih buang sampah sembarangan. Oh gitu. Jadi setelah perbincangan kita pada sore hari ini, Pak Suryana mengharapkan agar siswa-siswanya itu nanti tidak membuang sampah sembarangan lagi. Oke, baik Pak Suryana. Kalau dalam rentang nih, kira-kira kesadaran siswa Pak Suryana akan kebersihan berarti dari rentang 1 sampai 10 kira-kira berapa ya? Untuk saat ini kalau saya gambarkan saya baru di angka 5. Oh, baru di angka 5 ya Pak. Dan nanti Pak Suryana mengharapkan setelah kita berbincang, kemudian melakukan rencana, nanti kira-kira mau meningkat ke level berapa ya Pak? Saya inginnya ke level 8,5. Oke, saya apresiasi niat Pak Suryana untuk meningkatkan kesadaran siswanya agar lebih menjaga kebersihan. Nah, oke Pak Suryana, kira-kira nih kalau misalnya dalam rencana Pak Suryana, menurut Pak Suryana apa ya yang kira-kira Pak Suryana yang bisa lakukan untuk menyadarkan siswa-siswa Pak Suryana ini agar peduli dengan lingkungan dan bisa membawa sampah pada tempatnya? Yang bisa saya lakukan yang pertama adalah saya mengingatkan siswa tidak buang sampah sembarangan. Selain itu juga saya bisa membuat gerakan kelas itu, membuat gerakan kelas, kemudian membuat spanduk bertuliskan buang sampah sembarangan dengan gambar-gambar juga. Selain itu juga menyiapkan tempat sampah yang banyak di sekitar sekolah, tidak hanya di ruang kelas tapi juga di lingkungan sekolah juga disediakan tempat sampah yang banyak. Iya, baik Pak Suryana. Jadi menurut Pak Suryana nanti rencana yang akan Pak Suryana lakukan yang pertama mengingatkan secara verbal berarti ya, kemudian berusaha mengingatkan tentang keyakinan kelas, mungkin salah satu butirnya itu tentang cinta kebersihan ya. Itu rencana Pak Suryana ya. Kemudian nanti Pak Suryana akan membuat spanduk atau poster mungkin ya, poster tentang menjaga kebersihan. Kemudian apa tadi yang terakhir Pak? Menyediakan tempat. Iya, menyediakan tempat sampah yang menarik ya. Ya bagus sekali Pak Suryana ya. Mudah-mudahan Pak Suryana nanti ke depan dalam menjalankan rencana aksinya itu bisa berhasil. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kira-kira nih, kalau Pak Suryana ini akan melakukan rencana aksinya kapan ya? Setelah selesai coaching ini juga keesokan harinya juga saya akan melaksanakan rencana aksi saya. Oke, jadi nanti Pak Suryana mungkin besok akan mulai melakukan rencana aksinya. Kira-kira melibatkan siapa saja Pak dalam melakukan tindakan atau merencanakan rencana ini? Untuk pelibatan mungkin karena ini berkaitan dengan semua kelas, saya akan melibatkan semua guru yang ada di sekolah saya untuk ikut serta membantu memasang poster, mengingatkan yang kelasnya, dan juga menyediakan tempat sampah yang sudah ada di sekolah. Iya betul. Jadi nanti Pak Suryana juga akan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah ya. Ya rencananya bagus Pak Suryana. Dan sekarang kita sudah mulai ada di sesi terakhir nih. Menurut Pak Suryana, kira-kira apa yang sudah Pak Suryana dapatkan dari pembicaraan kita pada sore hari ini? Sudah saya dapatkan dari pembicaraan sore ini, saya bisa menemukan solusi tentang masalah sampah yang ada di Saya sudah tidak sabar Pak Suryana untuk mendengar hasil dari rencana aksi Pak Suryana. Nanti jangan lupa kabari saya ya jika rencananya sudah berhasil. Ya, demikian ya yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Suryana. Ya, assalamualaikum. Ini bagaimana tadi proses coachingnya?
Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar Pak. Baiklah prosesnya. Alhamdulillah, baik Bu Heni. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Heni. Tadi dalam proses coaching yang Bu Heni lakukan terkait indikator yang Ibu capai, bagaimana Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur data Pak. Jadi sudah menanyakan tujuan, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya mencoba mengidentifikasi informasi-informasi yang dapat nanti membantu coach untuk menemukan solusi sekaligus menyusun rencana aksi terhadap permasalahannya. Jadi saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif, kemudian menggali potensi yang sebetulnya sudah dimiliki oleh coach tersebut. Luar biasa sekali Bu Heni ya. Baik, jadi Bu Heni sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Tadi saya amati ternyata Bu Heni sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, ada identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi coaching. Bu Heni ke depannya kompetensi apa yang ingin Bu Heni kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kalau saya pribadi sih Pak, saya ingin mengembangkan lagi bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena itu sangat membantu sekali, khususnya coach itu dengan melakukan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya itu dapat membantu coach untuk mengembalikan kesadarannya, mengembalikan potensinya, sehingga coach sendiri yang nanti akan mampu mencari atau memecahkan sendiri permasalahannya Pak. Jadi saya ke depan akan berlatih bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, nah ya, baik Bu Heni ya, terima kasih. Mudah-mudahan hasil hari ini kita bermanfaat ya Bu Heni ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.